Ini diantara kebiasaan saya di dalam membawakan pengajian. Biasa dalam satu majelis 3 buku yang saya baca. Karena kemampuan seseorang di dalam tingkat fokusnya itu paling tinggi 20 menit. 20 menit pertama, harusnya 20-30 menit kita istirahat berdiri, kemudian biasanya saya isi dengan mengganti kitab. Caranya seperti itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna." Rasulullah sallallahu itu memberikan celah, tidak terus menerus di dalam memberikan nasihat. Takut kalau kita bosan, takut jangan sampai membosankan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Jadi kalau materi baiknya 30 menit ganti lagi. Rasulullah, coba kalau kita perhatikan hadis itu tidak panjang, pendek-pendek saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Sampai Rasulullah SAW bisa dihitung perkataannya. Bahkan Rasulullah SAW kalau bicara kadang mengulangi sampai 3 kali. Baik. Sekarang kita masuk hadis-hadis seputar tentang bacaan salat. Ini juga saya kumpulkan dari hadis-hadis yang sahih. Bagaimana kita beribadah yaro sempajata pada sempajana nabita. Baik, fikih bacaan dan zikir di dalam salat. Yang pertama, bahwa ia sempajangi salat ini adalah rukun yang kedua. Tidak ada ibadah yang setiap hari kita lakukan 5 kali sehari semalam seperti salat ini. 3 pada padana. Kalau puasa bulan Ramalapi, baru wajib. Sekali setahun. Kalau sudah dapat haulnya dan memenuhi nisabnya. Haji cicami setahun. Tapi salat 5 kali sehari semalam. Dan ada pintunya. Jadi sebenarnya kalau kita pintu yang paling dekat dan paling berpotensi kita masuk surga, masuk lewat pintu salat. Kelima kita sembahyang sehari, belum lagi salat-salat sunnahnya. Cuma salat yang seperti apa? Ipoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masempaja. Pura rampe pada pertemuan sebelumnya maka dairo nareko jama-jama lino cicing kedua dilurui di atas nih. 1-2 kali kita lakukan, kita sudah ahli. Sudah tahu. Salat harus seperti itu. Coba gerak Pak Beluan nih, Pak Kabu Bepai. Kedawaan nak kurang. Macam rubu bawa, kurangan nih, kurang triguna ke kurang telona. Penjual gorengan misalnya, ini kurang telur. Ahli dia. Salat harus kita ahli dalam salat. Kita tahu, datang lagi nih setan. Dan setan senantiasa datang untuk membuat seseorang itu tidak khusyuk di dalam salatnya. Tayyib, yang pertama, salat itu diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbiru hina yakum. Maka dia orang Nabi kalau dia masuk salat beliau mengawali dengan takbir. Banyak hadis yang saya sebutkan di sini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada hadis riwayat Muslim
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara. Nabi kalau mengawali salatnya beliau bertakbir, mengucapkan Allahu akbar. Bedakan mengangkat tangan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu akbar ucapannya, beda dengan mengangkat tangan. Biasa orang kata, wah purma ni takbiratul ihram ya, dia sedih witai. Ya karena takbiratul ihram itu tidak dilihat, didengar. Kalau mengangkat tangan beda, itu hukumnya. Jadi mengangkat tangan dalam salat itu 4. 3 yang disepakati, 1 yang diperselisihkan. Waktu takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Kemudian ketika ingin ruku, Allahu akbar. Bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu 3 yang disepakati. 1 yang diperselisihkan di antara ulama. Kapan itu? Bangun dari tasyahud. Tahiyat pertama, tahiyyaki minre. Allahu akbar. Itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Magiro nasabah Nabi ta engkan napi gawi, engkan dia napi gawi. Jadi kalau dalam masalah salat, perhatikan ini sangat penting. Demi na cicen Nabi tak mas sempajang. Jadi kalau ada masalah khilafiyah dalam salat itu sangat wajar. Demi na cicen Nabi tak mas sempajang. Kira-kira di umur Nabi SAW 62 tahun berapa kali Rasulullah SAW salat? Ada sahabat menyaksikan model salat ini, ada sahabat menyaksikan model salat ini. Yang penting sahih akad tentingan. Yang penting sahih dalilnya. Engkau dalilena. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dengan Ibnu Majah. Hadis ini sahih li ghairi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salah at-tuhur." Nah ia patimpana sempajangi pagoncina yang itu bersuci. Wa tahrimuhat takbir. Dan pengharamannya adalah takbir. Betuanna narek kuburan takbire itu haram semua dilakukan yang tidak ada kaitannya dengan salat. Sekalipun di luar salat itu halal. Mandre misalnya kan, makan halal, halal, minum halal, halal. Tapi kemas sempaja ni dia nanti haram. Jadi ada perbuatan pada waktu tertentu itu haram dilakukan. Makanya kita beragama sesuai dengan dalil. Kapan dihalalkan, kapan diharamkan. Wa tahliluhat taslim, dan penghalalannya itu ketika salam. Jadi kalau sudah salam itu sudah halal kembali untuk kita lakukan. Kemudian hadis yang lain ya, bahwasanya Rasulullah SAW idza qama fis shalah i'tadala qa'iman. Rasulullah SAW kalau berdiri maka beliau tegak lurus. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat tangannya yuhadhi bihima mankibai, sejajar dengan bahunya. Summa qala Allahu akbar, kemudian mengucapkan Allahu akbar. Ini banyak riwayat sejajar dengan cuping telinga ini. Sejajar itu tidak mesti begini. Bini juga sudah sejajar. Si lempu betuan sejajar. Tapi jatuh sini bila ada Allah. Ya. Itu jadi aneh kelihatannya kalau. Ya. Kedua lesita ya. Mobil lada ya. Allah. Ya dekat-dekatlah sedikit sejajar. Ya. Ada juga terlalu berada di sini. Antara Allah. Sejajar. Membahasakan sejajar ini lahirlah beberapa ya perbuatan-perbuatan ibadah yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke doa iftitah atau biasa istiftah. Baik. Pertama hadis riwayat Muslim. Ia masyhur. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala la rajulun minal qaum
Sementara kami salat bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini masyhur dia apa? Masyhur dia apa lagi? Ya, pelajaran ketika kita belajar salat. Ya. Makutana Nabi tak manil qail kalimata kadza wa kadza. Siapa tadi yang mengucapkan ini? Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah. Seseorang mengatakan, "Iya, saya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Ajibtu laha futihat laha abwaabus sama." Ya, saya heran, saya takjub karena dengan ucapan itu pintu-pintu langit dibuka. Kata Abdullah bin Umar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik." Mulai dari Rasulullah ucapkan itu, saya tidak pernah tinggalkan itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila letuk miro. Sampai di situ saja. Itu hadis Abdullah ibnu Umar. Adapun biasa kita tambahkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan dan seterusnya sampai terakhir. Itu hadis tambahan dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Muslim. Jadi ini masyhur perbuatannya Imam An-Nawawi itu menggabungkan doa-doa. Ini ijtihad dan sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Rasulullah. Maksudnya ijtihad, ya Rasulullah Nabi tak biasa nak baca iya. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Biasa tu nak baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Biasa tu nak baca lagi alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi dan doa-doa istiftah yang lain, atau istiftah. Datang Al-Imam An-Nawawi, dia gabungkan Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Padahal tidak ada hadis yang menerangkan itu. Ini ijtihad. Tapi kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betuana jadi sunnahnya engka dibaca ye, kan engka dibaca si ye. Engka dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Dibaca Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira. Dibaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ataukah dibaca lagi wajjahtu wajhiya lilladzi. Sunnahnya itu mengganti-ganti, memvariasikan bacaan doa iftitah. Jadi upayakan jangan cuma satu dihafal, pagena dua, mau poncok-poncok mau. Ya, supaya bisa divariasikan. Tapi karena waktu sudah masuk, ya silahkan siapkan kolong kepakutanata, insyaallah dijawab setelah azan sampai waktu iqamah. Baik, silahkan.